Selamat sore saudara sekalian. Ya, kita akan bahas tema kita hari ini. Kita akan lihat bagaimana keinginan akan hal yang transenden itu ternyata sangat mempengaruhi dunia kita. Ada satu kalimat yang sangat menggugah dari Hans Rockmaker. Dia mengatakan bahwa ketika orang melihat kemajuan dalam bidang ekonomi, itu akan seringkali berkait dengan kemajuan dalam bidang seni. Ini nggak bisa dipungkiri ya, seni tidak bisa jadi budaknya uang memang. Tetapi fakta bahwa keuangan itu menunjang seni adalah sesuatu yang terjadi, jadi kita nggak bisa tolak. Zaman Renaissance misalnya ada banyak orang-orang kaya yang memberikan komisi kepada para pelukis dan sebagian itu memberikan kebebasan untuk pelukis itu berekspresi. Nah sehingga ada perkembangan seni yang signifikan pada waktu itu. Nah di dalam zaman modern dikatakan oleh Rockmaker bahwa ketika kita ingin melihat seni dan keindahan, ternyata sudah pindah. Jadi ada banyak yang mengacaukan di dalam dunia seni visual, misalnya lukisan-lukisan yang cuma melulu mengekspresikan keanehan dari pelukisnya. Itu tidak lagi menjadi sumber untuk orang mencari inspirasi akan keindahan. Nah tapi ternyata Rockmaker mengatakan di dalam dunia media, entah itu di dalam iklan atau film, tentu zaman Rockmaker di pertengahan abad ke-20 ya, belum ada media yang lebih variatif seperti sekarang dalam hal media sosial. Tapi itu yang dia lihat bahwa keuangan itu membuat para artis yang sangat imajinatif dan yang sangat menerobos ada di dalam dunia yang sifatnya banyak uangnya gitu ya. Nah jadi sebenarnya ada aspek-aspek yang tentu berkait dengan seni yang sangat menerobos di dalam dunia media, dan ini yang kita mau coba selidiki sebenarnya apa yang sedang ditekankan oleh bagian ini ya dari dunia kita, entah itu di dalam iklan kah atau di dalam dunia film dan lain-lain. Nah di dalam tema pembahasan kita kali ini ada yang disebut dengan keinginan akan yang transenden. Ini tentu adalah istilah yang sangat sering kita dengar ya, hal yang sifatnya transenden. Ini ada di dalam dunia filsafat juga dari zaman modern, bahwa kita ini punya kecenderungan untuk dibentuk oleh hal yang sifatnya transenden. Menurut seorang ahli seni dan juga ahli sejarah dari estetika, yaitu William Dearness, dia mempunyai teori ya bahwa di dalam sepanjang sejarah kita dapat melihat bahwa sebenarnya dunia Kristen itu tidak pernah benar-benar bisa ditinggalkan. Zaman modern itu bukan zaman anti-Kristen. Zaman modern adalah zaman yang meskipun mereka anti-Kristen di satu sisi, tapi di sisi lain itu sangat dipengaruhi oleh kekristenan. Nah jadi kita akan lihat bagaimana memahami dunia kita di dalam aspek yang sebenarnya sangat dipengaruhi kekristenan, meskipun di tempat-tempat yang sepertinya sangat nggak Kristen. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh menikmati kebenaran-Mu, memberikan kami hikmat, memberikan kami segala pengertian yang kami perlukan. Sehingga keindahan hidup di dalam dunianya Tuhan boleh kami nikmati. Juga pengharapan di dalam rancangan Tuhan boleh kami miliki. Biarlah Tuhan berkenan memakai hamba-Mu yang hina ini, sehingga kelimpahan firman-Mu boleh dibagikan, bukan melalui hikmat manusia, tapi melalui hikmat Tuhan yang Tuhan berikan boleh ada pada manusia, yang dicerahkan oleh Roh-Mu. Maka biarlah Roh Kudus memakai dia dan memakai setiap kami, sehingga kami boleh melihat dari sudut pandang yang benar sesuai dengan apa yang firman-Mu nyatakan. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya seperti biasa kita akan bahas bahan kita mungkin 30-40 menit, lalu masuk tanya jawab, dan nanti kita akan masuk ke breakout room. Baik saudara, untuk memahami tentang yang transenden di dalam dunia kita, ada pemikiran yang unik ya, pemikiran dari beberapa orang. Ini tokoh-tokoh yang disebut sebagai Inklings. Jadi mereka adalah orang-orang yang bergabung untuk menulis kisah-kisah Kristen di dalam bentuk yang fantasi. Nah, orang yang kita sudah kenal seperti C.S. Lewis dan J.R.R. Tolkien itu ternyata dipengaruhi oleh seorang bernama George MacDonald. Ini George MacDonald ya, nggak ada kaitan dengan yang bikin burger itu. Nah, George MacDonald dan juga Tolkien dan juga C.S. Lewis itu mempunyai ide. Ini sebenarnya mereka teolog, meskipun mereka menulis banyak novel dan cerita. Mereka mempunyai ide tentang bagaimana dunia ini harus dipahami. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pikiran mereka, saya ingin membahas dulu apa yang kita kira
cara memahami dunia yang akurat. Nah saudara, di dalam zaman kita seringkali mempunyai pemikiran yang memisahkan antara dunia yang bersifat imajinatif, imajinasi, dengan dunia nyata. Yang imajinasi itu adalah ya cerita atau dongeng atau fantasi manusia yang berlebihan. Nah sedangkan dunia nyata itu paling tepat dan akurat itu dipahami dari dunia sains. Nah ini kan pemisahan yang biasa kita lakukan. Nah jadi kalau mau lihat realita ya pakai sains lah, jangan pakai imajinasi. Imajinasi itu nggak terlalu akurat. Nah tapi ada orang di abad 20 awal namanya adalah Karl Popper. Dia tulis di abad 20 pertengahan, ya kayaknya di pertengahan. Saya lupa ya tahun 60 atau 70. Nah dia tulis buku yang judulnya adalah The World of Parmenides. Parmenides itu ya seorang filsuf. Dia seringkali dibenturkan dengan Heraklitus, kalau saudara tahu tentang sejarah filsafat. Dia termasuk pemikir yang namanya masuk dalam periode presokratik. Jadi kalau kita pelajari sejarah filsafat, biasanya akan dimulai dengan periode presokratik sebelum Sokrates. Karena banyak pemikir yang sangat spektakuler di dalam spekulasi. Nah, Karl Popper sangat mementingkan seni, tetapi dia mengatakan bahwa seni itu berkembang dari imajinasi, bukan dari tafsiran yang benar saja. Kenapa dunia Yunani bisa berkembang di dalam pemikiran? Salah satunya adalah karena periode presokratik menurut dia. Di dalam periode ini orang-orang berani mengemukakan pikiran yang sangat-sangat aneh. Berani memikirkan spekulasi-spekulasi tentang dunia. Saudara akan menemukan all kinds of theory ya, segala jenis teori. Misalnya dunia ini bentuknya tabung dan kita ada di atasnya. Ada yang juga mempunyai konsep dunia ini bulat dan kita sebenarnya sedang berputar. Ini sesuatu yang sangat modern mungkin kita pikir. Tapi ini dikemukakan oleh orang di zaman presokratik, di abad yang kelima sebelum Masehi atau abad ke-6 bahkan. Nah di dalam periode inilah ada spekulasi-spekulasi tentang alam yang menurut Karl Popper akan menerobos pemikiran saintifik. Dan ini yang seringkali kurang di dalam penyelidikan ilmiah kita sekarang, sehingga kita akan membedakan antara ilmu dan imajinasi. Yang imajinatif tidak bersifat ilmiah, yang ilmu tidak boleh imajinatif. Tapi apakah benar ya pemisahan seperti ini? Bukankah penerobosan di dalam bidang ilmu pengetahuan itu dimulai oleh orang-orang aneh yang pikirannya itu nggak nyambung dengan dunia ilmiah dia? Pikiran-pikiran aneh yang mengatakan bahwa teori yang kita pahami selama ini ternyata adalah salah. Ya saudara bisa paham, bisa tahulah dari banyak sejarah tentang pemikiran ilmiah. Misalnya ketika orang menafsirkan bahwa dunia ini adalah pusat dari seluruh tata surya, itu dianggap saintifik, jangan lupa. Itulah ilmiah. Dan juga penafsiran yang dianggap sangat teologis. Tapi muncul orang-orang yang mulai berpikiran aneh. Orang-orang yang seperti Kopernikus misalnya mengatakan bahwa saya nggak lihat nyaman langit itu dipahami sebagai perputaran yang bersentral ke bumi. Dia sudah coba berikan beberapa alternatif untuk melihat pergerakan benda-benda langit dan dia tetap tidak menemukan yang cocok. Sehingga dia mulai berpikir, jangan-jangan kita salah berpikir, jangan-jangan bukan bumi sentral dari semua yang kita lihat ini. Nah ini kan pikiran nyeleneh ya, pikiran aneh. Tapi ya tebaklah, atau saudara sudah bisa tebak ya. Inilah yang memperkembangkan ilmu. Sehingga kalau kita baca dari apa yang dikatakan Thomas Kuhn misalnya, dunia kita, dunia sains kita itu berkembang lewat pemikiran yang radikal berbeda. Bukan radikal berbeda karena ada informasi baru ditambahkan, enggak. Tapi karena ada cara berpikir baru. Informasinya sama. Tapi karena sudut pandangnya beda, maka ada revolusi di dalam bidang ilmu. Nah ini pemikiran lama lah ya, maksudnya hampir semua orang sekarang di dalam dunia ilmu pengetahuan sudah sangat familiar dengan hal ini. Jadi harusnya bukan hal yang aneh lagi, kalau kita kembali menggali pikiran-pikiran dari orang-orang seperti Tolkien atau C.S. Lewis atau MacDonald, dan mulai mempertimbangkan untuk melihat imajinasi sebagai aspek yang kembali dimasukkan ke dalam cara melihat realita. Nah ini yang saya mau tawarkan hari ini ya. Jadi bisa nggak sih kita melihat dunia kita secara imajinatif? Imajinasi yang benar-benar dipakai untuk melihat realita loh. Jadi ada hal-hal yang kita kategorikan dongeng yang sebenarnya sangat perlu untuk kita pakai untuk melihat dunia kita. Dunia tanpa fantasi itu dunia yang sangat kering. Makanya ada dunia fantasi yang nggak cuma mainan yang ada lingkaran besar yang kita bisa naikin ya. Tapi kita memerlukan cerita, kita memerlukan dongeng, bahkan kita memerlukan kisah-kisah yang otherworldly, yang sifatnya fantasi, mistik, dan juga sesuatu yang nggak biasa kita temukan. Kita perlu cerita itu.
Nah, kenapa perlu? Nah, ini yang coba dirangkum oleh Tolkien, oleh MacDonald, dan juga oleh C.S. Lewis. Ada beberapa istilah yang mereka pakai, misalnya menurut Tolkien, bahwa kalau kita membaca sebuah fairy tale itu apa ya? Dongeng. Biasanya akan ada 3 hal muncul di dalam cerita dongeng. Saudara akan menemukan cerita dongeng itu ada unsur mistiknya. Ya, saudara tahu ya contoh-contoh cerita ini, misalnya ada seorang yang disihir, kemudian jadi kodok, lalu dicium jadi pangeran lagi. Atau ada cerita yang sifatnya supernatural, ada yang sifatnya magic, ada yang sifatnya sebagai sesuatu yang mencontohkan siapa yang layak diberikan belas kasihan dan siapa yang layak untuk dibenci di dalam cerita itu. Nah, aspek-aspek ini di dalam sebuah cerita ternyata sangat penting. Mereka punya teori bahwa ini sangat penting. Kenapa ini sangat penting? Nah, ini sesuatu yang mengagetkan ya, saudara, kalau baca kata-kata penjelasan Tolkien tentang hal ini. Dia mengatakan, kita ini sebenarnya adalah ciptaan Tuhan, maka kita memerlukan cerita seperti itu. Karena apa? Karena kita ini cenderung untuk membuat subcreation, penciptaan yang sifatnya lebih rendah dari penciptaan yang Tuhan buat. Karena kita gambar Allah. Nah, sebagai gambar Allah, kita cenderung untuk membuat dunia alternatif atau merekonstruksi sebuah dunia yang kita coba tafsirkan dari dunia kita. Jadi kita coba berimajinasi tentang adanya penciptaan yang ada dalam imajinasi kita. Ini dikatakan oleh Tolkien sebagai kemampuan melakukan subcreation di dalam pikiran manusia. George MacDonald, dia yang dianggap sebagai si Old MacDonald ya, yang tidak punya farm, tapi dia memberikan pengaruh kepada Tolkien dan C.S. Lewis. Nah, George MacDonald mengatakan bahwa manusia itu cenderung untuk menciptakan little world, dunia kecil yang coba rangkum apa yang jadi desire dari manusia. Manusia itu punya keinginan, dan keinginan itu diwujudkan di dalam little world, di dalam dunia kecil yang dia bangun. Nah, ada yang sukses membangun dunia lalu menceritakan ke orang dan laku. Ada yang mungkin kurang pintar menceritakan ulang. Tapi intinya adalah kita semua mencoba untuk menafsirkan dunia. Dan dunia yang kita tafsirkan itu ternyata berisi begitu banyak hal yang sifatnya imajinatif. Kenapa begitu? MacDonald mengatakan, kisah imajinatif itu recast, membuat kisah lama dari Injil itu menjadi punya tempat. Nah, ini menarik untuk kita gali lebih dalam. Saudara kalau baca cerita Injil, saudara mungkin akan mengatakan, kok kurang ilmiah ya? Nah, itu mungkin yang akan kita katakan. Lalu kita akan mulai menutup keraguan iman kita dengan mengatakan, ini memang bukan ilmiah, ini melampaui yang ilmiah. Ini sifatnya supranatural. Ini tidak bisa dijelaskan lewat sains. Ini adalah sesuatu yang melampaui sains. Nah, biasanya kita akan mengatakan demikian. Dan kita nggak terlalu suka dengan spekulasi sains yang mengatakan Yesus melakukan ini. Sebenarnya ada teorinya. Misalnya Yesus merubah air jadi anggur. Sebenarnya itu bisa dilakukan lewat sains yang kita temukan sekarang. Tapi kok kita kurang suka ya. Maksudnya tafsiran seperti itu seperti memiskinkan imajinasi kita. Kita lebih senang kalau dunia yang dipaparkan oleh Injil itu sebenarnya adalah dunia yang melampaui dunia kita sekarang. Atau contoh lah, kalau bukan berita Injil, saya mau bacakan dari Roma 6. Lalu saudara jujur ya, kasih tahu saya gimana cara mengerti bagian ini tanpa imajinasi. Nanti saya bisa tanya di orang-orang yang hadir sekarang, ada orang Rusia, ada Victor, ada orang Prancis, ada Laurent. Saya akan bacakan Roma 6 ayat yang ke 3 dan 4. Nah ini ya, Roma 6 ayat 3 dan 4. Lalu please tell me, coba kasih tahu saya, gimana menafsirkan bagian ini dengan tanpa imajinasi, coba ya. Paulus kan orang yang bukan terlalu banyak unsur dongengnya. Paulus katanya sangat saintifik, katanya. Nah, Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oke, gimana cara tafsirkan ini tanpa imajinasi? Ini ada gambaran tentang orang mati hidup lagi, itu pertama ya. Lalu yang kedua ada gambaran kesatuan kita dan dia satu. Kalau kita nggak pakai imajinasi, kita nggak tahu gimana tafsirkan ini loh. Jadi kita mesti pakai cara berpikir yang tidak normal, sulit bilang normal ya. Kita tidak pakai cara berpikir yang quote and quote scientific gitu kan.
tanpa membuat ini menjadi sebuah isapan jempol yang nggak berguna. Nah, jadi ada sesuatu dari kitab suci kita yang menuntut kita untuk berpikir lain dengan pikiran yang kita tafsirkan sebagai ilmiah. Lalu kalau kita lihat kisah Injil, ini kisah misalnya tentang Yesus yang mengusir setan dari orang yang kerasukan setan. Lalu ketika orang kerasukan setan itu sembuh, dia mau ikut Yesus dan Yesus mengatakan, kamu tetap di desa ini. Dan kalau kita baca baik di dalam Injil Matius, Markus atau Lukas yang menceritakan tentang pengusiran legion. Legion itu nama setan yang merasuk orang ini. Yesus itu menempuh perjalanan di Danau Galilea loh. Yesus dan beberapa kapal, murid-murid ikut dia. Mereka menempuh perjalanan panjang yang ditempa ombak, kena ombak yang besar lagi hampir tenggelam. Mereka hampir mati dalam perjalanan itu. Lalu ketika sampai ke daerah orang-orang Gadara, ternyata cuma sembuhkan satu orang. Ini cerita yang sangat bagus ya kalau saudara pikirkan. Yesus dan para murid menempuh bahaya demi satu orang ini. Lalu setelah satu orang ini dimenangkan, juga nggak jadi murid. Pokoknya menangkan dia, tidak harus jadi pelayan. Ini bukan untuk rekrut jadi jemaat, atau jadi aktivis, atau jadi simpatisan. Setelah disembuhkan, dibalikkan lagi ke tempat itu. Kemudian Yesus tempuh lagi perjalanan lewat Danau Galilea untuk kembali ke tempat di mana dia tadinya berada. Sangat menakjubkan ya, Yesus pergi dengan cara yang sangat sulit hanya untuk sembuhkan satu orang. Dan dia mengusir setan. Nah saudara, cerita seperti ini nggak mungkin ada di koran. Misalnya ada seorang pendeta menempuh perjalanan lalu dia mengusir setan lalu balik lagi. Ini cerita imajinasi atau cerita yang akan bersifat fantasi ya kalau dibandingkan dengan pelaporan dari dunia kita sekarang. Nah tapi saya minta saudara jawab secara simpel. Menurut saudara cerita mana yang lebih bagus? Cerita Injil atau berita-berita di koran kita ya? Kalau saudara ingin punya pengharapan, kira-kira berita di koran lebih memberikan pengharapan atau berita Injil? Tentu kita akan jawab berita Injil. Oh, berita Injil jauh memberikan pengharapan lebih daripada apa yang kita bisa lihat di dalam dunia kita sekarang. Nah, lalu apa yang terdapat di dalam berita Injil? Menurut George MacDonald, cerita Injil itu mengandung new creation yang sedang direka-reka oleh orang-orang di dalam menciptakan little world atau sub-creation, istilahnya Tolkien. Nah, jadi ketika saudara sedang menciptakan dunia imajinasi, saudara sedang merekonstruksi dunia Injil. Nah, di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, dunia yang kita kenal sekarang. Yang kedua, dunia yang kita rekonstruksi di dalam sub-creation, dunia yang penuh pengharapan kita akan magic atau akan apapun yang bersifat fantasi lah. Dunia yang kita bisa temukan di dalam film-film di Hollywood misalnya. Dunia yang kadang-kadang mengerikan, misalnya dunia yang sudah kena perang nuklir lalu ada peperangan antara manusia dan mesin atau apapun lah, ini fantasi yang menakutkan atau fantasi yang menakjubkan misalnya. Nah, ini dunia yang menurut Tolkien adalah sub-creation. Memang manusia mempunyai kemampuan untuk merekonstruksi dunia seperti itu. Tapi ada yang ketiga dan ini yang sempurna menurut George MacDonald, yaitu dunia Injil. Kisah imajinatif kita adalah satu cara untuk merekonstruksi kebenaran lama, old truths, yang namanya cerita Injil. Injil itu adalah kisah yang sangat indah, sangat menyenangkan, tetapi sekarang dianggap too good to be true. Lalu orang yang sudah tidak kenal berita Injil berusaha untuk rekonstruksi versi yang sifatnya kecil dan terpecah dari dunia Injil ini. Nah, ini yang ternyata mendorong tiga orang ini, baik Tolkien, MacDonald maupun Lewis, untuk mengikuti permainan dunia ini. Oke, kamu pengen cerita fantasi, ya saya buatin. Loh, kenapa kamu buatin cerita fantasi? Karena cerita ini bantu orang mengerti Injil. Aspeknya lebih kecil dari cerita Injil yang sempurna itu, tetapi menolong. Nah, maka di dalam pengertian mereka, manusia perlu dunia yang diimajinasikan, supaya mereka bisa sedikit-sedikit mulai sadar bahwa mereka perlu Injil. Nah, maka coba kita renungkan tentang kisah Injil ya. Kisah Injil itu menurut Tolkien adalah cerita yang sebenarnya the greatest and most complete conceivable eucatastrophe. Eucatastrophe ini istilah dia. Eucatastrophe itu berarti ada cerita yang punya fungsi tinggi untuk memberikan kepada kita pandangan tentang hidup. Nah, saudara nggak bisa hidup di dalam dunia yang mandek. Kalau saudara mengatakan apapun yang kita bisa ketahui tentang dunia sudah berhenti di sini, saudara akan mandek. Ini terjadi di dalam dunia ilmu juga menurut Karl Popper. Kalau kita sudah berhenti mengimajinasikan sesuatu yang baru, kita tidak mungkin maju. Bukankah ilmu pengetahuan berkembang karena orang-orang yang cukup gila untuk memikirkan tema-tema baru?
Dulu orang seperti, ini siapa namanya? Sekarang saya lupa. Calvin, ingat nggak orang yang bilang saya mau bikin agama baru? Saya mau tolak kekristenan, saya mau bikin agama baru. Bagaimana caranya? Lalu ada orang Kristen bilang, oh gampang. Kamu tinggal lahir dari anak darah, kemudian kamu lakukan mujizat, lalu kamu mati di atas kayu salib, kemudian kamu bangkit. Ada harapan agamamu akan sama dengan kekristenan. Tapi kalau mau lebih ya harus lebih dari itu. Siapa orangnya? Nggak tahu ya. Oke lah. Orang itulah si anonim sekarang. Nah dia ini pernah mengatakan manusia itu nggak bisa jalan dengan kecepatan melampaui 30 atau 40 km per jam. Nggak mungkin. Itu inconceivable, nggak mungkin. Waktu itu ada yang mengatakan, saya mau latihan lari sampai kecepatan saya melampaui mungkin 30 mil per jam. Lalu dia bilang, nggak mungkin, manusia nggak mungkin lakukan itu, matanya nggak akan sanggup. Tapi di zaman dia belum ada kaca. Nah jadi ketika orang sudah mengatakan, saya ingin punya imajinasi, manusia bisa pergi lebih cepat daripada yang kita selama ini bisa pergi. Dia bisa menciptakan sesuatu yang menerobos. Atau orang yang gila yang mengatakan, saya mau terbang. Leonardo da Vinci sudah berpikir kita ini sebenarnya diciptakan untuk terbang. Lalu dibilang kalau kamu nggak diciptakan dengan sayap, kamu nggak mungkin terbang. Lalu Leonardo mengatakan siapa bilang kita nggak diciptakan dengan sayap? Ada sayap di sini. Tinggal diwujudkan di dalam mesin. Jadi ada orang-orang yang cukup gila untuk mengatakan dunia kita ini belum cukup. Kita mesti susun lagi dengan lebih gitu ya. Dan bukankah itu tujuan dari imajinasi atau fantasi bahkan? Nah jadi saudara di dalam pemikiran dari MacDonald, kemudian C.S. Lewis dan juga Tolkien, mereka mengatakan bahwa manusia itu bukan cuma perlu imajinasi untuk lari dari realita, salah. Manusia perlu imajinasi untuk memperkembangkan realita ini. Nah di abad ke-19 akhir dan 20 awal ada seorang namanya Abraham Kuyper. Abraham Kuyper bahkan mengatakan mujizat itu adalah hal normal di dalam zaman yang baru. Di dalam keadaan baru, di langit dan bumi yang baru, apa yang kita anggap miraculous, di sana itu normal. Jadi saudara sebenarnya ya, kalau kita memikirkan tentang dunia kita perlu kabar baik dari Injil, supaya kita bisa susun dunia ini jadi lebih baik. Kita perlu keadaan yang perlu imajinasi untuk dikembangkan. Nah jadi sangat sedih kalau kita lihat zaman kita adalah zaman yang mandek dalam dunia pemikiran. Karena menganggap bahwa semua bentuk imajinasi itu sesuatu yang gak penting. Oke, kita berpikir tentang fantasi, tentang imajinasi, tentang dunia yang melampaui dunia kita sekarang. Lalu mari kita kembali ke realita. Realita yang terkurung oleh hal-hal yang faktual gitu ya. Nah ini yang sebenarnya membuat kehidupan kita miskin. Dan waktu kehidupan kita ini miskin, kita akan gampang tertarik oleh apapun yang memberikan percikan kecil dari dunia yang bersifat fantasi itu. Nah jadi menurut pikiran dari 3 orang ini, waktu saudara baca Injil, saudara sedang dipaparkan oleh Tuhan ke dalam dunia indah yang bisa diharapkan, bahkan bisa dinantikan. Nah jadi ketika Yesus sembuhkan orang sakit dan memberikan mujizat mengusir setan, mencelikkan mata orang buta, di situ kita menemukan sebuah dunia yang sangat menyenangkan. Murid-murid akan mengatakan selama Yesus ada bersama kami, kami bisa senang. Sehingga ketika orang Farisi mengatakan, kenapa muridmu tidak berpuasa? Yesus bilang, karena lagi senang. Masa lagi senang berpuasa? Kenapa mereka bisa senang? Karena sang pengantin lagi ada sama mereka kok. Saudara, siapa di antara orang yang saudara kenal yang mau menikah malah puasa dulu karena, ya bukan karena supaya bajunya pas ya, tapi karena sedih. Berpuasa, merenung, lalu ditanya, kenapa kamu besok mau menikah? Saya stres. Lu kenapa stres? Saya sedih sekali, besok hari yang menakutkan. Besok adalah hari yang kelam. Harusnya enggak ya. Ya kecuali dia punya hati kepada orang lain tapi terpaksa nikah orang lain lagi. Ini jadi cerita drama yang picisan mungkin ya kalau mau dikaitkan. Nah tapi orang akan melihat murid-murid Yesus punya kesenangan yang besar karena mereka berbagian di dalam sebuah cerita yang sangat menyenangkan. Ada Yesus yang membawa dunia mereka ke dalam dunia yang baru. Nah jadi sebenarnya imajinasi diperlukan karena dunia kita ini belum selesai. Kita perlu keadaan yang baru, dunia kita akan disempurnakan. Dan kerinduan akan kesempurnaan ini, itulah transenden pengertian dari Alkitab. Transenden itu bukan hal yang sifatnya surgawi lalu mengabaikan dunia. Transenden itu berarti kita menginginkan a better place. Menginginkan dunia yang lebih baik. Dunia di mana hal yang sifatnya imajinasi dan fantasi akan menjadi nyata. Nah maka dari pengaruh dari Tolkien, kemudian dari C.S. Lewis dan juga MacDonald, Tim Keller pernah mengatakan, ketika engkau membaca cerita fairy tale dengan ada peri, dengan ada makhluk yang sifatnya bukan manusia,
Kita menganggap ini dongeng, tapi coba baca Alkitab. Ada makhluk bukan manusia, yaitu para malaikat. Di Taman Eden ada binatang-binatang, kemudian ada malaikat, lalu ada Tuhan, kemudian ada manusia yang menikmati relasi dengan alam dan sifat dan sesuatu yang sifatnya supra alam, yang kita bilang supra alam. Di dalam pandangan Adam dan Hawa, kehadiran makhluk sorgawi itu bukan hal yang aneh. Lihat malaikat itu bukan hal yang aneh ya. Dan kita mulai berpikir, apakah dunia yang menggabungkan sorga dan bumi itu nyata? Bukan cuma nyata, tapi akan terjadi. Dan ini yang kita harapkan. Nah itu sebabnya kerinduan kita akan yang transenden, kerinduan kita akan yang sempurna ini sangat-sangat menggairahkan kita. Dan apa yang dicari di dalam dunia yang sifatnya penuh dengan kelimpahan ini, itulah yang diberikan oleh dunia kita. Nah jadi dunia kita ini sebenarnya mempunyai kerinduan akan kisah yang total itu, kisah Injil. Lalu mencoba untuk mengambil sisi-sisi kecil darinya. Sisi yang paling populer adalah sisi di mana kita mendapatkan perbaikan yang sifatnya supranatural. Kalau saudara lihat dunia iklan misalnya yang menekankan tentang perubahan hidup yang ekstrim, itu terjadi karena kita punya kerinduan akan perubahan ini loh. Kita punya kerinduan akan kondisi keadaan dunia yang melampaui apa yang normal. Kita menginginkan hal yang sifatnya supranatural sebenarnya. Nah itu sebabnya apa yang sepertinya miraculous, apa yang sepertinya bersifat mujizat, apa yang sepertinya bersifat fantasi adalah perwujudan kecil dari cerita yang lebih total, namanya cerita Injil. Nah coba kita renungkan tentang cerita Injil. Cerita Injil ini dimulai dari perhatian Tuhan kepada sekelompok kecil orang yang tidak mungkin dapat perhatian dari manapun, yaitu sekelompok kecil orang remnant, orang-orang sisa di Israel yang sekarang sudah porak-poranda. Orang-orang yang berdoa kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Orang-orang yang mengetahui dulu mereka pernah jaya, tapi sekarang mereka ada di reruntuhan. Nah saudara coba pikirkan ya, cerita tentang reruntuhan yang sebenarnya mengandung potensi kemuliaan. Orang yang berada dalam keadaan jelek, tapi kemudian menemukan diri mereka nggak jelek. Saudara, cerita ini masuk di dalam dunia modern kita. Cerita film yang bagus akan ada unsur ini. Di dalam cerita apapun, masuk dalam novel, film, atau game, saudara akan menemukan kisah dari yang biasa menjadi luar biasa. Yang rendah kemudian menjadi begitu mulia ternyata. Ini kan cerita fantasi ya. Coba saudara kalau dengar cerita yang mengatakan ada budak atau ya apapun lah, kelompok rendah, budak atau tahanan atau narapidana atau orang buangan, atau orang yang ada di dalam perantauan karena ditangkap oleh orang dari bangsa lain. Lalu mereka merindukan, aduh kami ini keadaannya sangat kasihan, tapi kami sebenarnya mulia loh. Coba ambil gambaran itu lalu kenakan ke Yusuf. Pas banget kan? Siapa sih Yusuf? Dia adalah seorang tukang kayu miskin. Tukang kayu itu pekerjaan yang gak ada masa depan. Maksudnya ini pekerjaan yang terpaksa dilakukan. Dan tukang kayu ya dia akan melakukan hal-hal yang sifatnya kecil karena banyak orang yang mempunyai perusahaan untuk bikin alat-alat kayu yang besar. Sehingga tukang kayu yang kerja kasar, ini adalah orang yang sangat miskin. Bayangkan ada orang miskin, berkenalan dengan seorang perempuan yang juga miskin. Lalu ketika dia pulang ke rumah, dia dengar all kinds of stories. Cerita-cerita yang mengatakan, tahu gak Yusuf, kamu tuh masih punya garis keturunan Daud. Ini cerita mimpi atau apa? Saya ini seorang tukang kayu miskin, sudahlah gak usah pikir tentang hal-hal ini. Ini drama, kisah, atau imajinasi yang sebenarnya sangat indah loh. Orang yang sangat-sangat gak diperhitungkan, ternyata adalah pemilik dari masa lalu yang mulia, yang sekarang ada pada dia. Yusuf adalah seorang keturunan Daud. Aduh ini benar-benar mulia loh. Dan bayangkan ya, mungkin Yusuf akan mendengarkan cerita dari keluarganya, kita ini keluarga yang hebat, keluarga yang mulia. Lalu mendengarkan semua cerita-cerita dulu nenek moyang kita, yang paling utama itu Daud. Coba bayangkan, dia membunuh Goliat, dia kerjakan begitu banyak hal, dan kita ini keturunan raja. Waduh, keturunan raja yang miskin, yang tinggal di di Nazaret, yang mempunyai keluarga yang kacau karena kekurangan uang, di tengah-tengah kota yang kacau. Di tengah-tengah keadaan reruntuhan, mereka punya harapan. Mungkin kalau Tuhan pulihkan kerajaan ini, kita akan jadi lebih baik. Nah, ini dongeng kalau mau dibilang ya. Cerita yang sifatnya imajinasi besar sekali. Dan ini sebenarnya adalah imajinasi yang benar-benar ada loh. Ini bukan bohong. Saudara dan saya adalah
pemilik dari cerita seperti ini sebenarnya. Kalau ada yang tanya sama kita, kamu tuh siapa? Ya kita ini orang buangan yang gak penting. Tapi di tengah-tengah kehidupan kita, kita menemukan fakta bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan loh. Oh, saya masuk dalam kaum pilihan. Ini kan cerita besar ya. Orang rendah yang ternyata besar, bukan karena kita tapi karena Tuhan pilih. Nah, jadi cerita fantasi seperti ini adalah cerita yang sangat diinginkan karena inilah cara Tuhan untuk mengangkat orang pilihan. Kita masuk dalam cerita model begini. Nah, kita teruskan berita Injil. Ada Yusuf dan Maria yang sangat kecil. Lalu bayangkan ya, kehidupan mereka itu jauh dari baik. Bayangkan ketika mereka mau menikah ada desas-desus bahwa Maria hamil. Dan Maria mengakui sama Yusuf, saya sudah hamil. Yusuf kaget, bukan main, kok bisa hamil? Saya nggak mungkin meniduri kamu sebelum kita menikah. Tapi kita sudah bertunangan. Kalau kamu dihamili orang lain di tengah-tengah pertunangan, kamu akan dibuang oleh masyarakat kita. Di dalam keadaan yang lebih ekstrim bisa dimatikan. Tentu di dalam hukum Romawi orang Yahudi nggak boleh bunuh orang. Tetapi Maria akan di cast out. Nah, maka Yusuf diam-diam berencana menceraikan orang ini, Maria. Tapi Tuhan mengatakan tetap menikah dengan dia. Pernikahan yang sangat sederhana tentu, ini bukan kemuliaan. Jadi kisah rendah dari Yusuf tidak diakhiri dengan kemuliaan di dalam pernikahan. Endingnya tidak too soon. Nah, banyak cerita legenda atau cerita fantasi yang kita nikmati dari dunia kita adalah cerita yang endingnya too soon, terlalu cepat selesai, terlalu cepat mulia. Nggak ada penantian yang lebih panjang lagi. Tapi Yusuf dan Maria berada dalam penantian lebih panjang. Lalu terjadilah sesuatu yang mengagetkan mereka. Karena ada peraturan dari Kaisar Octavian, Sang Agustus itu. Mengatakan, ada sensus. Sensus banyak yang tak tercatat ya. Jadi sensus itu berkali-kali dilakukan supaya perpajakan lebih efisien dan akurat dan korupsi menjadi makin kurang. Waduh, kalau ada sensus berarti kita mesti balik lagi ke daerah asal kita lalu mendaftar di situ. Sehingga Yusuf dan Maria harus berjalan jauh ke Bethlehem. Kemudian di tengah-tengah keadaan harus bersalin, mereka nggak punya tempat. Ini cerita makin kacau ya, ceritanya makin turun ke bawah. Ini kondisi dua pasangan ini apa ya? Kalau saudara mau sebuah cerita yang berfokus kepada Maria, saudara akan lihat cerita Maria turun terus. Keadaan dia makin lama makin buruk, makin lama makin rendah, makin lama makin kecil. Tapi saudara, di dalam cerita ini kita tahu ada pengertian yang limpah. Kita tahu anak dari kandungan Maria adalah kudus. Kenapa? Karena dikasih tahu malaikat. Saudara, kalau kita merenungkan tentang kehadiran malaikat di dalam zaman modern, mungkin kita diketawain. Hah, malaikat. Aduh, fantasi banget sih. Nah, itu yang akan dikatakan ya. Ini cerita fantasi banget. Tapi saudara bisa balikan dan mengatakan, cerita ini kaya karena penuh fantasi. Sedangkan hidupmu miskin karena menolak fantasi. Tapi jujurnya sih, sebenarnya semua orang menginginkan fantasi. Menginginkan adanya kehidupan yang bisa mulia ya, bisa melonjak baik di dalam keadaan yang miraculous sebenarnya. Nah, jadi oke, kita teruskan lagi cerita Injil dan cara penuturannya. Di dalam kita melihat kehidupan Maria, kita tahu bahwa pandangan biasa yang tidak diinformasikan akan kehadiran malaikat akan melihat kehidupan mereka kasihan. Dan bukankah ini yang kita miliki ya, kehidupan kita kasihan. Kalau disoroti oleh orang-orang dunia ini, kamu kok kasihan ya jadi orang Kristen, kayaknya kurang pengharapan kalau dilihat dari pandangan dunia, seperti nggak terlalu peduli kekayaan, seperti nggak terlalu peduli keadaan diri yang rendah. Aduh, kasihan banget. Tapi orang yang tahu ceritanya akan mengatakan Maria tidak sedih, Maria bergembira. Maria mempunyai pujian yang ditulis dengan sangat agung, memuji dan meninggikan Tuhan, Magnificat. Kenapa begitu? Karena ada informasi tambahan yang kita nggak tahu, yaitu bahwa anak dalam kandungan Maria akan membangkitkan kembali garis keturunan Daud yang sudah terputus. Garis keturunan raja yang terputus sekarang disambung lagi. Ini cerita yang indah sekali loh. Nah, bagi MacDonald, C.S. Lewis dan Tolkien, saudara tidak boleh punya kesan bahwa cerita dongeng itu ada di dalam level level karangan manusia, sehingga Injil itu adalah turunannya. Salah. Kita seringkali lupa mana sebab, mana akibat. Kalau saudara ditanya kue dan kue atau masakan dan koki lebih dulu mana lebih penting? Tentu kokinya kan. Dialah yang menghasilkan kue dan masakan. Nah, sama, cerita fantasi itu dihasilkan oleh Injil, bukan sebaliknya. Kita sering kategorikan Injil, apalagi kalau orang gak percaya akan mengatakan, Injil itu kan berita dongeng. Coba lihat fantasinya. Ada malaikat hadir, ada perempuan kasihan yang hidupnya tiba-tiba jadi mulia. Oke lah, mulia dalam pandangan Tuhan, meskipun rendah dalam pandangan dunia. Lalu ada orang biasa yang sebenarnya anak tukang kayu, yang tiba-tiba dimuliakan sebagai Tuhan. Ini cerita apa? Ini isapan jempol.
Saya kurang ngerti kenapa disebut isapan jempol ya. Nanti tolong jelaskan ya. Karena sambil cerita sambil isap jempol atau gimana, saya kurang ngerti. Ini kan cerita dongeng. Aduh, ini mah gampang dikategorikan. Ini adalah kategorinya cerita mitos atau cerita dongeng. Nah, tapi baik MacDonald, Tolkien, dan C.S. Lewis mulai pertanyakan, apa benar ya ini cerita yang sama dengan cerita lain? Lalu kalau misalnya kita kategorikan, oke lah, cerita Injil dan cerita dongeng, cerita tentang fairy tale, cerita tentang legenda-legenda dan mitos-mitos, itu kita kategorikan, kita pull di dalam kolam yang sama. Kita masukkan di dalam keranjang yang sama. Nah, pertanyaannya adalah, cerita ini sumbernya dari mana? Boleh nggak kita punya teori bahwa ada cerita utama yang mempengaruhi semua cerita yang lain? Kira-kira bisa nggak kita pikir seperti itu? Nah, mereka percaya bisa. Dan argumen yang mereka berikan bukan argumen pokoknya beriman. Argumen yang mereka berikan adalah bahwa di dalam alam bawah sadar kita menginginkan cerita ini. Cerita itu bukan muncul karena kita mau takut-takuti orang misalnya. Misalnya di dalam cerita folklore dari Jerman ada makhluk-makhluk hutan yang akan tangkap anak-anak yang jalan-jalan. Gitu ya. Lalu kalau anak jalan-jalan di tengah-tengah hutan udah sore nanti ditangkap sama goblin. Ditangkap sama makhluk-makhluk lain apapun itulah. Kalau versi Indonesia juga ada, nggak kalah seremnya ya. Kamu jalan malam-malam ditangkap sama tuyul. Oke, tuyul nggak terlalu menakutkan, lebih kecil soalnya. Kita cari yang lebih gede, ditangkap sama raksasa atau apapun. Nah, ini cerita untuk menakut-nakuti orang. Atau, nah ini ada ataunya. Atau ini bagian dari satu pandangan dunia, worldview. Di mana ada yang evil dan ada yang good. Lalu yang good akan menguasai semuanya, tapi dengan perjuangan. Cerita ini dari mana ya? Nah, maka kalau kita mau mengatakan cerita ini bersumber, nah ini yang mau ditawarkan oleh Tolkien, MacDonald, dan C.S. Lewis. Bagaimana kalau kita katakan Injil adalah sumber dari semua cerita ini? Injil adalah sumber dari semua pecahan-pecahan mitos dan fantasi yang manusia coba karang. Kenapa Injil begitu menarik? Karena manusia secara bawah sadar menginginkan cerita seperti ini. Mereka menginginkan pengharapan ini. Ini sebabnya Injil disebut kabar baik. Good news. Tahu nggak, fantasimu ternyata cuma pecahan. Ada cerita yang lebih utuh, yaitu cerita Injil. Bayangkan ya ketika orang mengatakan, saya punya fantasi ada sebuah dunia yang terlupakan, yang ternyata penuh dengan teknologi, yang penuh dengan kemajuan, tidak ada penyakit di dalamnya. Tolkien dan C.S. Lewis dan MacDonald akan bilang, itu beneran ada dunia hilang itu. Dunia yang akan diberikan oleh Tuhan, langit dan bumi yang baru namanya. Di mana di sana tidak ada penyakit, tidak ada kelaparan, tidak ada kegentaran, kegemparan, yang ada adalah damai sejahtera. Itu nyata. Nah, ini berita Injilnya. Yang kamu harapkan itu cuma secuil dari apa yang Tuhan mau jadikan. Nah, bagaimana berargumen tentang ini? Baik C.S. Lewis maupun Tolkien dan juga MacDonald mengatakan, yang membuat kita mengerti ada hal ini adalah pengenalan kita akan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang bukan cuma bercerita, tapi Allah kita adalah Allah yang menjadikan cerita itu jadi nyata. Nah, kalau saudara bercerita sama anak kecil, saudara bilang, pada suatu hari Alkisah gitu ya, ada kisah tentang seorang anak. Yang saudara katakan itu jadi cerita yang memunculkan imajinasi dari anak. Tapi menurut C.S. Lewis, waktu Tuhan bercerita, cerita Tuhan itu jadi realita. Waktu Tuhan berkata, jadilah terang, terang benar-benar jadi. Waktu Tuhan berkata, hendaklah air berkumpul sehingga darat jadi. Itu benar-benar jadi. Bayangkan ketika kuasa yang sama dinyatakan oleh Tuhan untuk bercerita. Cerita itu akan jadi. Nah, jadi pengenalan kita akan Tuhan yang membuat kita tahu bahwa alam semesta ini sedang diarahkan ke dalam sebuah keadaan yang penuh dengan kesenangan. Nah, itu sebabnya ketika kita lihat cerita Injil, kita mengetahui ada hal yang indah di dalamnya. Nah, saudara, saya harap kita bisa nangkep konsep ini ya, karena ya kita akan pisahkan terus antara kenyataan dan fantasi. Fantasi dan kenyataan gak boleh digabung, nanti jadi kacau pikiran kita. Ya pasti jadi kacau kalau kita tidak tahu fantasi itu cerita besarnya apa. Kalau kita cuma tahu percikan ya pasti jadi kacau ya, bisa jadi gila bahkan. Nah, tapi kalau kita tahu bahwa percikan-percikan fantasi itu sebenarnya ada utuhnya, cerita utuhnya apa? Injil. Cerita tentang Tuhan yang memperhatikan rendahnya manusia, cerita tentang cinta abadi yang tidak pernah runtuh, cerita tentang Tuhan dan umatnya yang meskipun sudah banyak kekacauan terjadi, ternyata dipulihkan oleh kekuatan cinta dari Tuhan. Ini kisah fantasi yang sangat utuh sebenarnya. Nah, itu sebabnya Tolkien mengatakan bahwa, ini istilah dia, EU catastrophic atau F catastrophic. Ini adalah cerita total yang dipecah-pecahkan oleh fairy tale atau cerita atau imajinasi atau apapun. Nah, itu sebabnya ketika saudara mempunyai
pandangan tentang pengharapan. Pengharapan itu nggak bisa dimiliki kecuali pakai cerita yang ada pecahan dari Injilnya ini. Misalnya, kalau saudara ingin membuat sebuah produk yang laku, saudara akan melakukan cara fantasi seperti ini. Saudara akan membuat orang merenung tentang dunia yang indah. Hal simpel lah ketika orang sedang bikin iklan tentang perumahan misalnya. Ini nggak usah dikaitkan dengan iklan-iklan yang ada ya. Saya sedang tidak promosikan perumahan apapun. Perumahan yang indah, gambarannya bagus banget loh. Nggak ada gambaran misalnya, oh di sini pernah kecolongan, ada sepeda hilang di sini gitu. Atau misalnya ada listrik yang kacau di sini. Realitanya nggak ditunjukkan tentunya. Tapi ada kerinduan untuk tempat yang baik, itu yang dimasukkan di dalam iklan. Atau di dalam tawaran dari dunia ini. Dan itu yang menarik. Nah saudara, kalau kita tidak manfaatkan ini, kita akan kehilangan tarikan. Daya tarik tidak pernah bisa ada pada penuturan realita yang mentok. Saudara kalau mengatakan realitanya seperti ini, terimalah, itu nggak akan laku. Nah tapi dunia konsumerisme kita, dunia marketing atau apapun namanya lah, mengetahui unsur ini. Mereka lebih suka menawarkan fantasi ketimbang realita. Banyak ya contoh-contoh seperti ini. Misalnya menunjukkan keadaan yang melampaui manusia untuk menunjukkan keadaan yang normal. Hal simpel lah. Ada iklan sebuah mobil misalnya. Ini iklan nggak masuk akal sama sekali ya. Yang memperlombakan sebuah mobil dengan sebuah mobil khusus yang sedang race untuk speed rekor kecepatan darat. Lalu rekor kecepatan darat itu dipecahkan, tapi yang shoot itu ternyata naik mobil ini. Kok bisa sama cepat? Itu kan ya fantasi lah. Tapi kita ngerti ini pecahan doang. Ini cuma semacam percikan dari sebuah cerita utuh yang sangat fantastis, yaitu cerita Injil. Nah maka kalau kita lanjutkan cerita Injil tadi, misalnya ada anak yang akhirnya lahir dari seorang anak darah, orang bilang itu isapan jempol. Bukan isapan jempol, ini cerita real. Cerita yang menunjukkan bahwa duniamu belum selesai. Tuhan belum selesai memperbaiki dunia ini. Nah cerita ini membuat kita mulai berfokus kepada seorang anak muda dari Galilea yang kerjaannya adalah berkhotbah, mengajar, dan tiba-tiba banyak pengikut ngikut dia. Lalu orang ini pergi kemana-mana bikin mujizat, orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang buta dicelikan. Semua keadaan rendah yang dinyatakan di dalam Taurat itu diperbaiki oleh dia. Bukankah ini cerita indah sekali ya? Maka ada kalimat, dia mengambil kelemahan kita, itu dari Yesaya. Apa sih yang Tuhan lakukan kalau dia ada di sini? Dia mengambil kelemahan kita. Dia ambil kesulitan hidup kita. Nah sehingga keadaan fantastis ini membuat kita penuh kesukaan. Ternyata ini yang akan Tuhan kerjakan. Dia akan ambil segala derita kita. Bagaimana cara dia lakukan itu? Dia tidak lakukan itu dengan menjelaskan sebuah proses yang secara ilmiah bisa diterangkan. Banyak orang berusaha jelaskan secara ilmiah untuk membuat Injil lebih dekat, tapi itu berarti kehilangan poin penting. Bahwa Injil itu sedang menyatakan bahwa apa yang kamu bisa jelaskan secara ilmiah itu nggak cukup. Ada sesuatu yang indah yang sedang dibagikan. Ini bukan the power of understanding creation. Ini adalah the power of enjoying new creation. Maka ketika Yesus menyembuhkan mata orang buta, tidak dijelaskan bahwa ketika Yesus berkata-kata sebenarnya sudah ada proses penyembuhan yang natural di dalam orang itu. Enggak. Kita nggak perlu mengetahui hal-hal seperti itu untuk membuat kita menikmati Injil. Justru ketika hal-hal seperti ini tak terjelaskan, membuat fantasi kita itu jadi dimunculkan. Nah maka apa yang dinyatakan oleh berita Injil ini adalah berita utuh. Lalu pecahan-pecahan kecil yang ada di dalamnya itu yang menarik hati kita. Sayangnya ketika kita memberitakan Injil, kita menolak cerita-cerita kecil ini, kita buang. Lalu kita mengatakan, ini semua adalah dongeng yang gak berguna. Saya mau beritakan Injil kepadamu. Nah kita gak sadar bahwa orang di dunia ini sedang teriak minta Injil. Cuma mereka gak ngerti apa itu Injil. Yang mereka ngerti cuma pecahan-pecahan cerita yang menarik. Nah banyak orang terpikat sekali dengan ceritanya orang lain. Cerita di dalam film, cerita di dalam novel, di dalam komik, atau dimanapun. Dan saudara akan melihat banyak sekali bumbu-bumbu supranatural atau bumbu-bumbu yang fantasi di dalam cerita itu. Kenapa begitu ya? Karena kita craving for that world. Kita menginginkan, kita mendambakan, mengidam-idamkan dunia yang supranatural ini. Dunia yang melampaui dunia kita sekarang. Nah maka kalau kita lihat ada unsur yang seperti ini di dalam keinginan kita. Ada unsur yang seperti ini di dalam dunia ilmu. Ingat yang dikatakan oleh Karl Popper bahwa ilmu pengetahuan berkembang karena adanya fantasi.
Bayangkan kalau orang berhenti berfantasi, ya sudah selesai. Kalau nggak ada orang seperti Elon Musk yang mengatakan kayaknya kita bisa tinggal di Mars, yang nggak jadi apa-apa. Karena itu hal yang nggak bisa ditemukan, nggak mungkin, sudah nggak mungkin, nggak usah dipikir, nggak usah berfantasi. Tapi karena orang berfantasi, maka keadaan akan terus maju. Ini yang jadi satu seruan dari ini kan, dari Steve Jobs misalnya. Dia mengatakan selama orang masih berimajinasi, selama orang masih berandai-andai dengan andai-andai gila, maka kami akan ada untuk support. Itu benar-benar iklan yang kena sekali ya. Selama kamu masih punya imajinasi, selama kamu masih punya keinginan, meskipun semua anggap kamu gila, kami support kamu. Dan ya orang-orang seperti ini yang memajukan ilmu sebenarnya. Jadi orang-orang yang dengan buayan sudah ngerti fix apa itu realita akan mengatakan yang nggak masuk akal, yang nggak ilmiah kami tolak. Yesus bangkit itu nggak masuk akal, kami tolak. Allah kerjakan mujizat nggak masuk akal, kami tolak. Nah ini orang-orang kecil yang menganggap mereka sudah menemukan realita yang bisa dimengerti. Tapi orang-orang yang menerobos akan mengatakan saya masih belum bisa berpikir bahwa ini adalah hal yang fix. Mungkin masih ada kelanjutan yang bisa kita pikirkan. Nah saudara, ini ada satu perkataan dari seorang, ini namanya Joe Rogan ya, dia bukan orang Kristen, dia ateis sebenarnya. Tapi dia merubah posisi ateisnya. Saya lucu sekali waktu dengar dia komentar. Dia mengatakan, saya tadinya keras ateis, menolak kekristenan, menolak mujizat. Tapi setelah saya bertemu dengan orang-orang seperti Elon Musk, dia bilang, saya mulai berpikir tentang kemungkinan berita itu benar. Ini bikin saya kaget, Really? Kamu ngomong gitu? Karena apa yang saya pikir dulu adalah saya sudah ngerti bagaimana dunia ini bekerja. Sampai saya disadarkan, you know nothing, gitu, kamu nggak tahu apa-apa. Banyak aspek yang sifatnya fantasi, yang sebenarnya punya unsur kebenaran di dalamnya. Nah itu yang sebenarnya jadi percikan Injil yang ada dalam pikiran manusia. Lalu apa yang dilakukan oleh Lewis, apa yang dilakukan oleh Tolkien, apa yang dilakukan oleh McDonald. Ya mereka ini adalah orang-orang yang coba membuat pertolongan lah kalau mau dibilang, cerita fantasi tambahan untuk membuat orang lebih melihat percikan dari Injil itu lebih utuh. Cerita yang lebih ada narasi Injilnya. Nah ini yang coba dia lakukan. Tapi mereka melakukan ini bukan sebagai pengganti Injil, gak ada yang bisa gantikan Injil. Nah maka ketika orang sudah mulai ditata pikirannya bahwa ternyata kita perlu fantasi, kita perlu imajinasi, baru mereka sadar imajinasi itu tidak liar. Kalau imajinasi itu adalah percikan dari sebuah cerita besar yang melampaui apa yang kita bisa imajinasikan. Nah maka saya ingin saudara berpikir tentang ini ya, saudara anak-anak muda yang harusnya bisa diajak berpikir kayak begini. Saya nggak akan katakan ini di dalam kebaktian umum atau ke orang-orang yang pikirannya sudah sangat terbentuk ya. Anak muda kan pikirnya masih kreatif kemana-mana, ya semoga gitulah. Saya nggak tahu saudara merasa kreatif atau enggak. Nah saya harap saudara mulai pikir tentang langit dan bumi yang baru di dalam unsur seperti ini. Bayangkan ya, kitab Wahyu menjelaskan hal-hal yang fantastis sekali. Ada makhluk yang ada mata di mana-mana, yang sayapnya ada 6. Saudara mulai berpikir ini dongeng dari mana? Guess what? Mungkin bukan dongeng loh. Mungkin dongeng-dongeng adalah pecahan dari cerita ini. Nah maka kitab Wahyu mengatakan pada waktunya nanti ada makhluk-makhluk yang mulianya melampaui manusia, yang akan minggir memberi tempat utama kepada manusia untuk menyembah Allah. Ini dunia yang seperti apa kita nggak tahu. Beyond our imagination. Tetapi keindahannya melampaui apapun yang kita bisa bayangkan. Nah kitab Wahyu adalah kesimpulan yang indah dari berita Injil. Dan berita Injil di dalam kehidupan Yesus adalah cicipan dari dunia sempurna itu. Ketika Yesus ada di dalamnya. Dia menunjukkan, tahu nggak, dunia ini melampaui apa yang kamu pikir. Kamu pikir kamu cari tabib baru sembuh. Saya akan menunjukkan, aku hadir dan kamu sembuh. Oh Yesus hadir dan kita sembuh, iya. Lalu perwakilan Yesus yaitu para rasul. Mereka hadir dan orang-orang sembuh. Tapi setelah Yesus ada di surga, kita disuruh menantikan realita ini. Ini mungkin bukan realita yang kita bisa nikmati lagi sekarang. Tetapi ini realita yang kita dambakan. Maka mendambakan kesempurnaan itu melampaui apa yang kita pikir tentang kesempurnaan. Ada orang bilang ke saya, Pak nanti di dalam langit dan bumi yang baru kerjaan kita cuma ibadah ya. Lalu saya mengatakan kamu belum mengerti apa itu ibadah kalau pakai kata cuma. Karena ibadah itu mengandung banyak hal yang kamu gak bisa tangkap sekarang. Yang kamu bisa cuma cicipi di dalam semua cerita-cerita yang fantastis yang kau temukan. Nah inilah yang kita bisa lihat ya. Injil adalah cerita utuh. Di mana semua kerinduan akan yang fantastis itu muncul di dalam cerita-cerita dunia ini. Lalu apa kaitannya dengan zaman kita di dalam tarikan dari dunia marketing misalnya. Nah ini tarikan yang ditawarkan. Semua gambaran dari
produk yang diiklankan itu nggak pernah cuma menunjukkan realita. Saudara coba selidiki ya, saya nggak usah kemukakan iklan-iklan yang ada sekarang, silakan cek sendiri. Saudara akan menemukan kebanyakan itu pakai dunia yang nggak sama dengan dunia yang kita pahami secara quote and quote ilmiah. Orang yang bisa terbang, atau orang yang super, atau orang yang melakukan ini itu. Fantasi-fantasi seperti ini yang melampaui imajinasi kita, yang dipakai. Dunia seperti apa yang diharapkan? Dunia di mana kebaikan mengalahkan kejahatan dan kejahatan sangat super, lalu kebaikan juga berbentuk super, ada kekuatan supramanusia yang melakukan itu. Nah, ini yang dikatakan oleh C.S. Lewis, kekuatan supramanusia itu real dan kejahatan supramanusia juga real. Tapi percikan-percikan cerita ini tidak menolong kita mendapatkan the big picture, gambaran besar. Hanya cerita Injil yang membuat kita tahu gambaran besar ini. Maka cerita Injil menyebarkan berita tentang pengharapan, bahkan pengharapan di tengah dunia orang mati. Saudara, ada satu kalimat yang lucu ya, dikatakan oleh teman saya ketika dia nonton Lord of the Rings. Ini teman saya orang Islam, dia bukan orang Kristen. Lalu saya tanya, gimana menurutmu cerita itu? Harap ada sesuatu yang bisa membuat saya diskusi Injil dengan dia. Lalu ada kalimat yang memang benar-benar bisa bikin diskusi Injil. Dia bilang, saya sudah nonton tiga-tiganya. Ini karya Tolkien dalam bentuk novel yang akhirnya difilmkan. Saya sudah nonton tiga-tiganya. Lalu saya tanya, gimana komentarmu? Banyak banget sih orang mati bangkit. Misalnya, orang udah mati kok hidup lagi, banyak banget yang hidup lagi. Lalu saya katakan, ya itulah pengarangnya merindukan ada kehidupan yang diperoleh dan ditanam di dalam kematian. Dia balik tanya, kenapa pengarangnya mengharapkan itu? Karena itu pengharapan paling besar. Kehidupan yang muncul setelah mati itu benar-benar kuat. Karena ketika saudara melihat dunia kematian sebagai ending atau sebagai sesuatu jalan masuk ke dunia lain, kita nggak bisa melihat kematian sebagai kekuatan yang bisa ditaklukkan. Tapi banyak cerita yang menggambarkan kematian sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Cerita Yunani kuno menceritakan ini. Bagaimana Sisyphus mencurangi kematian sampai 2 kali. Akhirnya dia dihukum selama-lamanya memang. Tapi intinya adalah kematian itu seperti lawan yang nggak bisa ditaklukkan. Nah, kerinduan menaklukkan kematian ini cuma cerita penggalan, saya bilang. Dia tanya, cerita utuhnya apa? Yesus, saya bilang. Cerita Yesus yang bangkit. Lalu dia bilang, keren ya Kristen. Itu kalimat dari teman saya loh ya. Keren ya Kristen. Orang Kristen itu bisa kaitkan berita dari kitab sucinya, diramu dalam cerita yang bagus sekali. Salut. Ya, tapi dia cuma sampai salut, nggak sampai percaya memang. Tapi intinya adalah, ya inilah kebanggaan dari kita yang mengimani Injil. Injil itu kebanggaan kita, karena inilah cerita utuh dari apa yang dunia ini cuma pahami secara fantasi saja. Cerita fantasi benar atau enggak? Enggak benar, tetapi percikan. Lalu cerita benarnya apa? Cerita benarnya mempunyai model fantasi yang melampaui fantasi yang dipahami oleh dunia ini. Bayangkan tentang Kristus, dari orang yang dilihat sebagai bukan siapa-siapa, sebagai orang yang penyakitan, orang yang hukuman, orang yang difitnah, orang yang mati dengan cara terhina, menjadi sumber kemuliaan bagi dunia yang baru. Ini kalau ada cerita fantasi yang sedikit saja menyamai, nggak mungkin ya. Tapi kalau ada cerita yang sedikit menyamai, membuat kita akan bisa memberitakan Injil. Yang kamu dambakan ada dengan sempurna di dalam kisah Injil. Nah, ini kira-kira yang menjadi harapan dari trio dari MacDonald, kemudian Lewis dan juga Tolkien. Nah, harap kita boleh menikmati pengertian Injil dengan cara lebih limpah, sehingga kita mulai memaklumi kenapa dunia ini penuh fantasi ya. Nah, ini harap bisa menggugah kita untuk makin menyelidiki iman Kristen kita. Banyak daerah belum dieksplorasi, banyak pengertian masih bisa digali, dan harap kita tertarik untuk mendalaminya. Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk dalam tanya jawab, kita akan melanjutkan puji-pujian kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk makin memahami mulianya Tuhan, agungnya kisah Injil, dan besarnya Tuhan di dalam menyatakan diri kepada kami. Kami rindu kami disadarkan bahwa semua yang dunia tawarkan hanyalah percikan yang jauh lebih simple, jauh lebih sederhana, jauh lebih membosankan daripada berita Injil yang mulia itu. Tolong kami menyadari hal ini, sehingga kami mempunyai kekuatan untuk menikmati Tuhan di tengah-tengah kebudayaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita masuk dalam tanya jawab, mari kita menyanyikan lagu keempat, When We All Get to Heaven, dan kita memberikan persembahan. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace.
In the mansions bright and blessed, He'll prepare a place for us. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sigh. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Kita doakan persembahan ini. Loren boleh pimpin doa persembahan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi berkumpul dan belajar tentang firman Tuhan. Dan pada sore ini kami juga memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang boleh pakai dan Tuhan yang boleh siapkan orang-orang yang untuk mengelolanya. Kiranya persembahan ini bisa Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sebelum masuk ke break out room, kita akan masuk dalam tanya jawab kalau ada yang punya pertanyaan. Apakah ada? Kalau ada boleh dibacakan. Apakah beberapa bagian cerita di Alkitab memang adalah dongeng yang dipakai Allah untuk menyampaikan pesannya dan memperkenalkan diri? Ataukah kita menerima bahwa semua hal yang disampaikan pada Alkitab adalah kejadian yang benar-benar terjadi dalam sejarah tanpa terkecuali? Boleh ulangi sedikit? Masker bikin nggak terlalu jelas, tapi nggak apa-apa lah, pakai aja, nanti ada permasalahan kalau dibuka. Kayaknya kamu lagi kurang sehat. Apakah beberapa bagian cerita di Alkitab memang adalah dongeng? Apa? Adalah dongeng, Pak. Oh, dongeng, oke. Yang dipakai Allah untuk menyampaikan pesannya dan memperkenalkan diri. Ataukah kita menerima bahwa semua hal yang disampaikan pada Alkitab adalah kejadian yang benar-benar terjadi dalam sejarah tanpa terkecuali? Ya, ada yang cerita ya, misalnya Tuhan Yesus bercerita tentang anak yang hilang, ini bukan peristiwa sejarah atau historis yang kita bisa temukan. Ada cerita-cerita yang memang cerita gitu. Dan ya kita perlu bedakan mana yang cerita, mana yang enggak. Ada yang historis, ada yang cerita. Nah, tapi poinnya adalah yang historis pun bukan cuma pelaporan sejarah yang dibagikan oleh kitab suci, tetapi makna yang ada di dalam sejarah itu. Jadi tafsiran atas sejarah yang sifatnya itu mempunyai keterkaitan antara Tuhan dan sejarah itu yang sangat penting. Maka banyak cerita yang sifatnya fantastis. Ini tidak bisa dipahami sebagai cuma cerita karangan yang nggak benar-benar terjadi. Kalau itu dimaksudkan untuk dipahami secara historis. Nah, kalau kita menegasikan unsur historis, saya khawatir kita mungkin lebih senang untuk melihat bagaimana sejarah dan tradisi Kristen itu mulus bersamaan. Memang benar ya, di dalam kitab suci ada narasi kisah yang tugasnya itu adalah memberikan kepada kita perenungan. Tapi mana narasi kisah dan mana narasi historis, ini yang seringkali jadi blur. Nah, saya percaya salah satu komitmen teologi dari orang Yahudi adalah memandang kisah naratif sebagai kisah naratif kalau banyak makhluk-makhluk dalam tanda kutip. Makhluk-makhluk yang sifatnya non-bumi terlalu banyak terlibat dalam ceritanya.
Ini orang Yahudi punya ukuran seperti itu. Jadi kalau ada makhluk non bumi yang bukan Tuhan ya, terlalu banyak terlibat. Nah itu mungkin punya unsur yang sifatnya cuma cerita, nggak benar-benar terjadi. Karena makhluk-makhluk non manusia itu perannya minimal dalam perjanjian lama. Nah jadi kalau terlalu banyak makhluk seperti ini, misalnya di dalam pengertian dari tradisi Deuterokanonika atau di dalam tradisi setelah kembali dari pembuangan, itu kadang-kadang malaikat diceritakan berelasi dengan orang panjang sekali. Misalnya malaikat-malaikat berelasi, berbicara, kemudian ngobrol-ngobrol kepanjangan. Nah kalau sudah terlalu panjang, mereka akan mengatakan ini bukan real, ini cerita. Nah tapi kalau nggak ada makhluk-makhluk seperti itu, umumnya orang Yahudi akan mengatakan ini cerita, ini sejarah. Nah kenapa memahami cerita Alkitab sebagai historis ketika Alkitab mau ini dipahami sebagai historis itu penting. Supaya kita menyadari Allah adalah Allah yang membawa fantasi itu menjadi bagian dari sejarah. Maksudnya adalah yang Tuhan mau kerjakan secara sempurna itu nyata. Kita nggak bagikan dunia dua ya. Ada yang sifatnya fantastis, yang surga-surga itu loh. Ada yang sifatnya ya scientific, yang di bumi-bumi ini. Semua ada penjelasan scientific. Nah kalimat penjelasan scientific aja dikritik kok sama Popper. Scientific itu mematikan. Jangan bilang scientific tertutup. Harus ada kemungkinan baru untuk memandang sains. Nah jadi saudara jangan terlalu gampang untuk membakukan istilah ilmu hanya di dalam pemahaman yang kita tahu. Karena kita nggak tahu ilmuwan sudah temukan apa aja. Banyak orang sok tahu sih, dia bukan ilmuwan tapi mengklaim sudah tahu apa itu ilmu. Oke, kita lanjut ya. Nah jadi ada cerita-cerita yang memang terlalu banyak keterlibatan malaikatnya, tapi itu nggak ada dalam perjanjian lama. Perjanjian lama kalau menyatakan ada sebuah cerita, yaitu cerita. Tapi kalau nggak bilang begitu, maka sangat baik bagi kita untuk menganggap itu peristiwa historis. Kenapa penting? Supaya kita mengakui keterlibatan Tuhan di dalam sejarah itu sifatnya supranatural. Dan itu kita perlu. Cerita yang fantastis itu kita perlu. Kita nggak bisa menikmati dunia yang statis di dalam keadaan kita sekarang. Nah itu sebabnya perlu memahami apa yang orang Yahudi pahami sebagai historis. Dengan kelimpahan cerita yang sepertinya sangat sulit untuk jadi kenyataan. Nah ini saya pikir sangat baik untuk kita pahami. Nah ada banyak dari teologi Kristen yang meniadakan unsur historis dari apa yang orang Yahudi anggap historis. Nah yang mereka anggap historis dianggap kurang penting oleh banyak teolog Kristen. Karena apa? Ya karena kan ini pesan secara cerita, yang penting kita nangkap ceritanya lah. Nah tapi ini kesulitannya, Tolkien dan juga Lewis sebenarnya sedang memproposkan bahwa cerita fantasis itu kita harapkan jadi real. Benar-benar nyata dan itu yang kita perlukan. Nah jadi itu yang saya pikir ya. Jadi apa yang Alkitab bilang ini cerita, ya sudah kita terima itu cerita. Apa yang Alkitab bilang ini adalah peristiwa, kita terima itu sebagai peristiwa. Peristiwa tapi ada mujizatnya gimana? Ya itu bagus. Mujizat masuk ke dalam sejarah karena ini yang kita nantikan akan terjadi. Oke, kira-kira begitu ya. Semoga menjawab. Ada yang lain? Pak, mau tanya terkait tema minggu lalu. Kalau kebaktian kan liturginya jelas. Bagaimana dengan persekutuan, misalnya P3R. Liturgi apa saja yang dalam persekutuan itu harus ada atau orang harus ikuti ketika mereka menghadiri sebuah persekutuan? Ikut semuanya dong dari awal sampai habis. Termasuk breakout room. Perlu jawaban lebih panjang ya? Oke. Ya kalau yang pengurus yang menyusun, kalau yang nanya ini pengurus ya kita mesti lihat bahwa tentu ada puji-pujian bersama. Ini sebabnya kita kurang suka alat musik yang sifatnya heboh. Maksudnya alat musik yang sifatnya heboh, alat musik yang sifatnya pertunjukan. Gereja itu bukan menikmati pertunjukan. Saudara di GRI itu ada orkestra full, di ASJ ya, bukan di GRI. Tapi pernah nggak saudara lihat kebaktian pakai orkestra full, kecuali ada acara khusus yang ada konsernya HUT atau acara konser Natal lainnya, itu konser memang. Tapi dalam ibadah nggak masuk seluruh orkestra, hanya beberapa string dan piano dan organ, selesai. Kenapa? Karena kalau alat musik mendominasi, nanti ini jadi pertunjukan, bukan jadi nyanyi bersama. Jadi setiap persekutuan tetap perlu ada unsur nyanyi bersama, ada doa bersama, dan ya kebersamaan dalam menikmati firman juga perlu, jangan sifatnya dua arah terus. Hari ini nggak ada firman tapi kita talk show berbicara. Nggak ini bukan harus begitu ya, tapi sangat baik jika orang berkumpul dan menikmati pemberitaan firman. Jadi ada nyanyi bersama, ada doa, ada pemberitaan firman, dan ada pemberian persembahan. Lebih sedikit simpel daripada kebaktian minggu. Ini yang kita lakukan di P3R. Jadi yang biasa kita lakukan tiap Sabtu yang saudara lihat ya, inilah kira-kira yang kita percayai dan kita lakukan. Dan ya harap ikut semuanya. Baik, ada yang berikut?
Sudah ya? Oke, mungkin cukup jelas atau saudara sedang berfantasi tentang apa itu fantasi, saya nggak tahu. Oke, kita akan masuk dalam break room, apapun, saya lupa terus breakout room, dan saudara silakan membagikan tema yang saudara pikir sangat penting untuk kekristenan atau anak-anak muda gali. Karena tema Kristen ini tema yang sangat sangat berkembang di dalam generasi teologi tertentu ke generasi berikut. Nah, teologi reform ini boleh dibilang ada di dalam keadaan yang terus berkembang. Kalau saudara lihat dari tradisi-tradisi para teolog reform, banyak unsur-unsur cakupan yang dilakukan oleh mereka. Teologi membahas film, teologi membahas dunia budaya, itu limpah sekali. Jadi kalau dulu orang lihat filosofi sebagai sesuatu yang berkait dengan budaya, sekarang teologi sangat mendominasi di dalam pembahasan ini. Jadi harap saudara bisa berbagian di dalam perenungan tentang tema ini. Baik, saya serahkan kepada siapapun yang memimpin untuk masuk ke dalam diskusi kelompok. Jadi silakan bagikan satu hal saja yang saudara pikir adalah the future of discussing theology among youth. Hal-hal apa yang jadi masa depan atau hal-hal apa yang jadi pembahasan yang harus digalakkan di dalam dunia dari anak muda.